Apa itu pendekatan proses? Pendekatan proses pada dasarnya menekankan aspek proses sebagaimana dilalui oleh seorang penulis secara real. Nah, sebagaimana sebuah proses, menulis itu bukan semata-mata menuangkan ide di atas kertas. Penulis sudah tentu melalui langkah-langkah tertentu guna menciptakan sebuah tulisan, menurut Zemax dan Remixi pada tahun 2005. Ken Highland 2005 memberikan salah satu contoh langkah-langkah dalam menulis. Yang pertama ada pemilihan topik, lalu yang kedua pranulis, yang ketiga tulis, yang keempat respon atas tulisan, yang kelima revisi, yang keenam respon atas revisi, yang ketujuh pengeditan, kedelapan evaluasi, dan 9 publikasi. Nah, kalau dilihat dari 9 langkah-langkah di atas, itu pasti kita berpikiran bahwa langkah-langkah itu terdiri secara linear gitu ya, searah. Akan tetapi sebenarnya tidak. Para perumus menekankan pengulangan terhadap langkah-langkah tertentu, yakni tulis, respon atas tulisan, revisi, dan respon atas revisi. Nah, mungkin kalian akan banyak yang bertanya gitu ya mengenai pengulangan terhadap langkah-langkah itu seperti apa. Jadi begini teman-teman, saya memiliki contoh di slide ini. Jadi setelah kalian menuangkan ide-ide penulisan ke atas kertas, kalian tandai tulisan itu menjadi draft yang pertama. Nah, di sini termasuk pada langkah tulisan. Setelah kalian memiliki draft yang pertama, kalian melakukan pembacaan kembali draft pertama. Dan pembacaan kembali draft pertama ini termasuk kepada respon atas tulisan. Nah, respon atas tulisan ini bisa dibaca oleh kalian sendiri, oleh teman, atau orang lain yang ahli dalam bidang bahasa. Nah, setelah kalian mendapatkan respon atas tulisan ini, itu adalah termasuk barang yang sangat berharga untuk kalian gunakan saat merevisi draft pertama. Nah, setelah kalian merevisi draft pertama, itu akan menjadi draft yang kedua. Mengapa draft yang kedua? Agar kalian bisa membedakan mana draft yang pertama yang kalian tulis dan mana draft yang kedua yang telah kalian revisi. Nah, setelah kalian mendapatkan draft yang kedua, lakukan lagi pengulangan. Kalian membaca kembali draft yang kedua, lalu kalian komentari. Setelah itu kalian revisi kembali menjadi draft yang ketiga hingga seterusnya, sehingga kalian mendapatkan draft yang dirasa paling akhir atau paling puas untuk diri kalian saat nanti perilisan seperti itu. Dan langkah-langkah ini lebih menekankan unsur respon dan revisi. Seperti itu teman-teman. Nah, menurut Manser, daftar revisi itu sebaiknya ditulis dalam bentuk seperangkat pertanyaan yang harus dijawab sendiri oleh penulis. Nah, Manser juga membagi 2 fase dalam pertanyaan itu. Fase pertama, apakah tulisan ini memenuhi tujuan awal ketika saya memulai menulis? Yang kedua, apakah tulisan ini meliputi semua aspek yang relevan dengan topik? Yang ketiga, apakah tulisan ini mengandung bagian yang tidak relevan dan harus dihilangkan? Yang keempat, apakah ada bagian yang tidak jelas dalam tulisan ini? Yang kelima, apakah materi dalam tulisan ini akurat dan dapat ditulis secara akurat pula? Yang keenam, apakah tulisan saya jelas dan maknanya bisa tersampaikan pada pembaca? Yang ketujuh, apakah bahasa yang saya gunakan sesuai dengan pembaca? Yang kedelapan, apakah saya menggunakan ton yang sesuai kepada para pembaca? Yang kesembilan, apakah saya sudah cukup konsisten dalam tulisan saya? Nah, selanjutnya, fase yang kedua, apakah setiap paragraf sudah terkonstruksi dengan baik? Yang kedua, apakah hubungan antara paragraf mudah diikuti? Yang ketiga, apakah kalimat-kalimat saya sudah mudah dibaca dan dipahami?
Yang keempat, apakah ada kalimat yang terlalu panjang dan sebaiknya direvisi lebih singkat. Yang kelima, apakah bahasa yang saya gunakan baik tanpa kesalahan dalam menggunakan metafora. Yang keenam, apakah terdapat banyak pengulangan kata yang tidak diperlukan. Yang ketujuh, apakah tata bahasa, tata baca, dan ejaan yang saya gunakan sudah benar. Yang selanjutnya, apakah ejaan saya dalam tulisan saya konsisten. Yang selanjutnya, apakah nomor-nomor subbahasa sudah ditulis dan disusun dengan benar. Yang terakhir, adakah keganjilan dalam gaya bahasa tulisan saya. Naratif berasal dari kata narat atau to tell story, yang artinya menyampaikan cerita. Naratif adalah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian. Naratif juga kebanyakan dalam bentuk fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, dan sebagainya. Tomkins menyebutkan bahwa deskriptif adalah tulisan yang seolah-olah melukiskan sebuah gambar dengan menggunakan kata-kata. Dengan demikian, tulisan deskriptif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan sebuah keadaan atau situasi, karakter objek secara komprehensif dengan mengandalkan kosakata. Menurut Tomkins, tulisan argumentatif adalah tulisan yang menyuguhkan rasionalisasi, pembantahan, juga berisi seperangkat penguatan beralasan terhadap sebuah pernyataan. Nah, penulisan menggunakan tulisan argumentatif untuk mempertahankan ideologi atau menambahkan ideologi orang lain. Dengan kata lain, tulisan argumentatif merupakan saran atau sarana bagi penulis untuk berargumen mengenai sesuatu. Menurut Tomkins, tulisan ekspositori atau eksposisi adalah tulisan yang memberikan informasi mengenai mengapa dan bagaimana menjelaskan sebuah konsep. Nah, dengan tulisan ekspositori, penulis memberitahukan kepada kita bagaimana dan mengapa sehingga sesuatu itu bisa terjadi.